Halo Halo LPDP LPDP Hunters. Hunters. Hai guys, kali ini aku lagi bareng Kak Ulan. Beliau merupakan salah satu Beliau nggak tuh? Iya, Oke. aku panggil apa ya Kak? Beliau atau apa nih? Apa ya? Teman-teman biasanya ada panggilan sapaan nggak? Untuk Eh, kakak aja kali kakak ya? aja Kak, kali ya. boleh. Ya, sekarang aku lagi sama Kak Ulan. Kak Ulan ini salah satu award di LPDP dalam negeri di mana? UIN Sunan Kalijaga Sunan Yogyakarta. Kalijaga. Ya, baiknya aku nggak banyak spill di awal ya Kak Oke, oke. Wulannya. Mending kita tanya langsung ke Kak Wulan. Boleh dijelasin Kak, kemarin daftar LPDP-nya seperti apa, kemudian lanjut studi di mana, dan setelah itu rencananya mau kemana? Oke. Mungkin Banyak short. banget ya ini kayak short term, mid term sama long term ya. Oke, makasih banyak Kak Agung udah diajak kolaborasi. Halo Scholarship Hunters dimanapun berada. Perkenalkan, nama aku Dulan Sari. Aku kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Kak. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusannya Pendidikan Agama Islam. Untuk jalurnya itu aku afirmasi Prasejahtera. Jadi aku intake kuliah itu tahun 2022. Itu juga adalah batch terakhir di LPDP yang menggunakan alumni bidik misi itu boleh. Oke. Jadi itu aku tuh angkatan terakhir. Setelahnya itu udah nggak boleh lagi. Terus kalau untuk rencana sekarang aku udah alumni teman-teman. Wah, Jadi aku lulus tahun berapa nih Kak? 2024 di bulan 2 kemarin alhamdulillah lulus. Terus sekarang sudah aku pasti mengabdi. jargonnya udah terterapkan gitu Lagi ya. viral banget ya Lagi Kak viral sekarang. banyak banget ya hashtagnya. Terus untuk rencana selanjutnya tentunya masih pengen lanjut, tapi ada beberapa mungkin mimpi-mimpi ya yang harus digapai untuk waktu dekat ini gitu. Baik. Kalau bisa diceritakan Kak ke teman-teman perbedaan afirmasi bidik misi ya tadi alumni Oke. bidik misi dan afirmasi prasejahtera sekarang itu Oke. seperti apa sih Kak? Oke, jadi gini teman-teman, kan tadi aku menyampaikan bahwa alumni bidik misi itu udah nggak terpakai lagi ya, sudah tidak ada lagi lah gitu. Jadi sekarang digantikan, bukan berarti tidak ada untuk yang prasejahtera, afirmasi prasejahtera tetap ada, tapi dikhususkan nih buat teman-teman yang punya kartu bansos Kak, bantuan sosial mulai dari PKH, terus macam-macam ya. Iya. Untuk bantuan sosial tuh macam-macam. Dan ini ada khususnya untuk teman-teman yang daftar, itu waktu aku daftar apply S2 itu skornya minimal 400 itu udah boleh daftar. Oke. Tapi untuk yang sekarang free to Oh, vote. free to vote. Iya, Artinya yang mau daftar betul. tidak dipersyaratkan Betul sekali. sertifikat bahasa lagi ya Ya, Kak? benar. Karena kebijakannya Pak Dwi juga ingin memperluas dampak dari LPDP ini, tidak hanya untuk teman-teman karena kan seperti kita ketahui ya tes TOEFL itu kan bayarnya lumayan ya Kak betul. ya. Selanjutnya sedangkan banyak sekali teman-teman yang berasal dari daerah 3T, selanjutnya mungkin aksesnya tidak terjangkau, ingin mendaftar atau ingin melanjutkan sekolah tapi terhalang. Baik. Mungkin sebelum di situ Kak, beasiswa afirmasi prasejahtera ya tadi. Berarti dulu pas yang afirmasi bidik misi itu kan bisa dicek berarti data kalau kita penerima bidik misi ya. Dulu kalau nggak salah ada SK gitu Kak. SK SK ya, dari yang membuktikan I bahwa see. kita itu memang penerima beasiswa bidik misi. Baik, kalau misalnya yang menerima bansos itu Oh, bansos, caranya gimana betul. Kak? Untuk teman-teman yang menerima bansos, itu bisa banget dicek di websitenya. Websitenya Kemensos ya. Betul, Kemensos. Jadi nanti ada nih datanya, contohnya namanya Dulan Sari gitu ya. Nanti apakah keluarganya masih terdaftar di bansos atau tidak? Baik. Kalau nggak salah namanya DTKS ya Kak. Betul. Data terpadu kesejahteraan sosial gitu ya. Nah teman-teman bisa cek di DTKS Kemensos. Nanti masukin nama atau nama Masuk anggota keluarga juga bisa berarti betul Kak. bisa atau NIK juga Nih. atau kalau seumpamanya nih teman-teman ada yang punya ada beberapa kasus Kak nih dia punya kartu KIP ya KIP ya untuk SMA selanjutnya melanjutkan S1 ada KIPK. Ada beberapa kasus yang teman-teman ingin melanjutkan nih ke jenjang S2 tapi ternyata di data itu sudah mati atau mungkin sudah tidak terdata nonaktif ya bahasanya. Jadi teman-teman bisa coba konfirmasi ke dinas sosial terkait seperti itu.
Oh, berarti di website itu bisa dilihat aktif sama non aktif gitu ya, Betul, Kak? teman-teman juga bisa mungkin nanti kalau sebenarnya Kak, aku gimana nih keluarga aku mungkin nggak punya, ya teman-teman masih S1 gitu ya. Nanti bisa coba ditanyakan di dinas terkait seperti itu kalau keluarganya mau didaftarkan ya, karena ada beberapa persyaratan juga. Iya, jadi itu ya teman-teman, pastikan kalau datanya terdaftar di Terdaftar. DTKS Kemensos gitu ya untuk daftar jalur afirmasi. Nah, selain syarat TOEFL tadi ya Kak yang sudah tidak ada, kira-kira peluang besar untuk lulus di jalur afirmasi ini sama nggak sih sama beasiswa yang lain atau lebih priority gitu Kak? Sebenarnya untuk kita untuk kuota sendiri ya dari LPDP itu memang tidak meluaskan seperti kita masyarakat tahu nih beberapa kuotanya seperti itu. Tapi aku yakin ketika teman-teman punya uh, belajar selanjutnya punya konsistensi untuk mempersiapkannya, tentunya dengan tadi yang aku sampaikan berapa kuotanya pun nggak akan pernah menjadi masalah seperti itu. Iya, benar. Iya, sama ada kata-kata juga ya Kak Wulan, kalau kita tuh tidak sedang berjuang dengan yang lain, Betul. tetapi Berjuang dengan diri sendiri, melawan diri sendiri gitu betul ya. sekali, itu yang Oh, Kak dirasakan. Wulan ada pengalaman soal perjuangannya selama mendaftar beasiswa PDP mungkin yang bisa dibagikan Oke. ke teman-teman? Perjuangan aku dulu waktu aku daftar S1 ke S2 itu begitu banyak banget teman-teman struggle-nya, maksudnya untuk manajemen waktu dengan baik. Mungkin Kak Agung juga merasakan ya. Jadi aku punya target untuk S1 itu langsung apply S2 gitu tanpa ada jeda. Jadi aku nge-push diri aku untuk bisa selesai 3,5 tahun. Selanjutnya aku waktu itu menjabat sebagai ketua genre Provinsi Lampung, plus juga aku masih punya side job kegiatan juga. Sangat sibuk ya Kak Wulan ini ya. Menyibukkan diri Kak. Oke. Volunteer, selanjutnya juga aktif di kampus, segala macamnya. Tapi aku punya tadi banyak sekali pandangan seperti ini Kak. Kalau seumpamanya aktif di non akademik pasti akademiknya jelek. Itu ngomong di depan aku ya, kayak pasti nanti nilai akademiknya jelek. Tapi dari situ aku bukan menjadikannya sebagai dendam atau marah. Oh, tidak, tapi dijadikanlah sebagai sebuah acuan untuk aku bisa membuktikan nih bahwa sebenarnya penyampaian atau mungkin yang disampaikan mereka itu tidaklah benar. Kita bisa kok memanajemen dengan baik. Buktinya aku non akademik dan akademik bisa balance gitu ya. Jadi mulai dari semester 5 Kak, aku udah kenal dengan LPDP, tapi nggak ada mentornya. Jadi aku cari sendiri, terus juga perjuangan untuk buat esai segala macam dan berjuang untuk mencari mentor seperti itu. Sampailah di semester 7 tadi ya mau persiapan skripsi dengan hal struggle seperti itu. Bahkan aku coba itu 2 kali teman-teman. Aku awal itu coba di batch 1 karena aku saking semangatnya ya Kak, baru setelah sidang munakosa selanjutnya langsung mau daftar LPDP padahal belum punya ijazah, masih SKL waktu itu. Langsung coba tuh, ternyata aku tuh tes di lembaga yang tidak terdaftar di LPDP. Ini lembaga tesnya. Tes bahasa Inggris. Iya betul. Jadi aku tidak tahu ya kenapa bisa terjebak, maksudnya dengan predator ya, itu namanya predator. Untuk jadi teman-teman harus cari yang benar-benar kredibel, benar-benar terpercaya. Itulah gunanya mentor, tutor gitu. Tanya sama Kak Agung, tanya sama teman-teman yang lain. Iya, ada banyak lah ya Kak award yang bisa kita tanya. Betul, jangan sampai kayak aku gitu. Aku udah bayar mahal-mahal tuh ya. Aku udah semangat banget, ternyata lembaga tesnya tidak kredibel dan tidak diakui sama LPDP. Betul. Gitu ya Kak. Akhirnya aku coba lagi di batch 2, aku diam-diam, aku benar-benar aku pernah punya kata-kata, bahkan ini pesan dari sahabat Rasulullah juga, ketika kita sahabat dari Rasulullah juga, bahwa ketika kita punya hajat mimpi itu harap dikip, jadi rahasiakan sebaik-baiknya. Jadi biarkanlah kita dan hajat kita yang tahu kayak gitu. Jadi aku mengkip semua itu teman-teman, bahkan dari BKKBN juga, karena aku bernaung di fasilitator BKKBN, itu nggak ada yang tahu. Baru setelah aku mau pengumuman di bulan 11, teman-teman aku heboh siapa yang mau menggantikan posisi aku jadi ketua genre. Mereka heboh semua dan aku di situ sedih juga karena gimana ya Kak ngomongnya gitu. Kebayang. Iya kan. Aku udah pasrah banget. Gak taunya di bulan 11 itu aku kecelakaan.
Jadi Oke. sebelum pengumuman tuh aku kecelakaan parah banget dan Tapi udah seleksi substansi Kak. sudah alhamdulillahnya sudah. Jadi aku oh apa ini ya caranya Allah mungkin untuk ya udahlah ikhlasin kalau semuanya nanti nggak keterima lagi gitu. Udah tes substansi. Selanjutnya pengumuman alhamdulillah langsung keterima dan ini miracle-nya Allah banget di saat semua teman-teman aku yang sudah mempersiapkan PK bahkan seharusnya bulan 9 intake tapi ditunda di bulan 2 aku akhirnya bisa bulan 2 Kak kuliahnya bareng mereka. Sih. Dan aku langsung ditelepon dengan LPDP, langsung LPDP pihak LPDP bilang bahwa Kak Dwi ini masih ada kuota satu lagi untuk PK. Kak Dwi bersedia tidak? Aku nggak menyia-nyiakan Wow. itu Aku gitu. sampai merinding loh Kak. Ya aku Seriously. aku nggak menyia-nyiakan itu posisinya malam-malam aku ya tadi ya baru penyelesaian kan aku kontrol dulu ya Kak ya habis apa kecelakaan itu jadi masya Allah banget gitu akhirnya aku bulan 11 pengumuman bulan 1 aku langsung ke Solo langsung kuliah Wah, keren banget ya. panjang Aku jadi terinspirasi sama ceritanya Kak Ulan. Berarti di batch pertama pas Kak Ulan daftar itu gagal di seleksi administrasi ya administrasi. Allah sedih banget teman-teman sedih banget aku belum berjuang apa-apa baru dokumen itu aku sedih banget Kak sedih cukup Ada sedih yang perlu ini nggak Kak advice buat teman-teman yang baru oke daftar khususnya di jalur afirmasi mungkin ya jangan sampai terjebak terjebak juga ya di kesalahan yang sama. um, kemarin ada beberapa kasus teman-teman yang gagal di seleksi administrasi karena memasukkan KTP malah kartu keluarga. Jadi mungkin tidak di cross check atau karena hektik atau mungkin karena terlalu pede, percaya diri atau karena sudah merasa yakin. Aku dulu untuk tes substansi yang pertama, tes LPDP batch pertama memang tidak banyak mentor sehingga aku memperbaikinya di batch 2 gitu Kak. Aku banyak cari mentor. Selanjutnya di batch kedua itu teman-teman aku langsung telepon mentor-mentor yang bersedia. Kakak tolong aku video call ya. Ini beneran di cross checkin satu-satu mulai dari KTP-nya benar tidak benar atau tidaknya selanjutnya dari foto ijazah dan lain sebagainya itu benar-benar berguna banget teman-teman jadi jangan pernah merasa bahwa kita itu sendiri karena ada yang mulai dari kelurahan selanjutnya ada dari Mata Garuda yang menyiapkan itu semua selanjutnya mungkin karena nih di Prasejahtera itu kan udah nggak ada ya Kak untuk TOEFL dan lain sebagainya teman-teman bisa curi start dari awal atau sekarang untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Setuju banget sih Kak sama yang sampaikan Kak Ulan. Nah, tadi kan terkait persiapan administrasi ya Kak. Selain itu pengorbanan apa aja sih Kak yang kemudian sudah dilakukan untuk sampai di titik ini gitu? Ini out of the box banget pertanyaannya karena aku waktu S1 itu Kak aku berjuang dengan teman aku yang sama-sama dia juga memperjuangkan D3 dia dan aku S1 aku gitu. Jadi kita tinggal satu tempat. Tapi qadarullah di semester akhir dia menjelang sidang. Jadi sidang itu harusnya hari Jumat. Dan dia meninggal di hari malam Jumat. Dan itu di detik-detik aku semester 6 atau semester 7 setelah aku sempro. Jadi aku setelah sempro itu berarti aku semester 6 ya, semester 6, di semester 6. Selanjutnya banyak sekali kesedihan, selanjutnya juga maaf tadi semester 7. semester 7 atau semester 7. Selanjutnya kita tuh sudah punya plan teman-teman. Jadi planning kita adalah wisuda bareng, selanjutnya juga beli baju kebaya dan lain sebagainya. Itu yang buat aku down dan akhirnya tadi semester 8 aku coba ya setelah aku udah sidang aku coba untuk langsung tes LPDP ternyata gagal fail gak sesuai rencana aku aku balik lagi husnuzon sama Allah pasti ada rencana terbaiknya gitu ya untuk di kemudian hari. Setelah itu di bulan 11 aku kecelakaan. Ya kan berarti bukan hanya soal material ya. Kalau material tadi aku sudah mulai dari tes TOEFL tadi gagal ya karena dibohongin tadi sama lembaganya aku harus tes lagi. Selanjutnya aku psikolog juga kan kejiwaan aku mulai dari tadi aku ditinggal sahabat dekat itu sudah seperti saudara aku dia meninggalkan aku selanjutnya
aku juga diri aku kecelakaan. Aku kecelakaan harus kontrol kayak gitu, dan semuanya ternyata luar biasa sekali. Tapi keajaiban itu, hikmahnya adalah ternyata ketika kita husnuzon sama Allah, Allah itu selalu memberikan hadiah terbaik untuk hambanya. Aku ngebayangin sih perasaan Kak Ulan kalau pas ditinggal sama Ya sahabatnya ya. betul Kak. Benar banget. Karena menurutku ya salah satu hal atau salah satu orang yang ya bisa kita sampai di titik ini adalah orang-orang yang selalu menjadi support system kita ya Kak Ulan. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering banyak ditanyakan juga ya Kak Ulan. Sejauh ini, apa sih yang telah berubah di hidupnya Kak Ulan semenjak menjadi awardee hingga alumni dan sampai sekarang? Ada hal yang buat aku berubah dan memaknai sebuah hal itu tidak harus tentang materi. Jadi dulu ya, mungkin teman-teman bahkan sampai dengan saat ini, jika berbicara bahwa tentang ya kalau semuanya kita membagikan ilmu, apa dulu feedback yang kita terima gitu. Benar. Tapi aku selalu punya, diterapin juga sama keluarga aku, ayah, bapak dan ibu, bahwa ketika kita ingin memberi, jangan pernah tanya apa yang bisa orang lain beri sama kita, tapi belajarlah untuk tanya apa yang bisa kita beri untuk mereka. Jadi ketika Wow, it's wonderful quote. jadi ketika aku nih Kak, bayangkan dulu aku pernah ngajar. Yang pertama kali aku lihat, kan aku baru lulus ya, mempersiapkan LPDP itu kan tidak setiap hari ya, karena ya kita ada waktu untuk sambil kerja, sambil kegiatan seperti itu. Jadi aku coba untuk daftar sebagai mentor, tutor ada di Provinsi Lampung. Dan kakak tahu gajinya Itu ngajar apa Kak? Ngajar anak kecil Kalistung gitu. Aku kaget karena per jamnya dibayar 5.000. Oke. Aku kaget ya Kak, 5.000 ya Kak. Terus aku bilang, karena aku tinggal juga Itu sama. tahun berapa Kak? Aku 2021. Wow. 2021 ya Kakak. Udah tahun 2021 ya. 5.000 nih, berarti kalau seumpamanya aku 3 jam 15.000 ya kan, saat kita hitungannya per bulan ya. Hitungannya per bulan. Jadi kalau seumpamanya satu hari pertemuan 3 kali, berarti kan 15.000 dikali 1 bulan seperti itu. Nah, tapi aku kaget hitungannya per jam gitu kan. Terus aku sampai ini ke orang tua, saudaraku yang aku tinggalin juga, bahwa beliau menyampaikan itu proses perjalanan hidup. Orang-orang besar pun ketika dia berproses berbisnis, selanjutnya ingin membagikan ilmunya, prosesnya itu dari zero gitu, nggak punya apa-apa gitu. Jadi itu proses kamu baru lulus S1, ya coba dijalani dulu. Jadi itu bahkan hal yang sangat saya syukuri ya, aku syukuri sampai dengan saat ini adalah bertemu dengan minti-minti yang luar biasa. Dan aku tidak pernah tahu apakah dengan doa-doa tulus mereka sehingga banyak sekali kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang aku peroleh saat ini. Wow, it's wonderful. Luar biasa ya Kak Ulan ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Kak Ulan. Kita kan sebagai ini ya, awardee afirmasi gitu kan. Ada nggak sih kayak rasa insecure ketika lanjut studi S2 gitu kan, dengan skema biasa yang kita punya, sama mungkin Kak Ulan mungkin hitungannya fresh graduate juga gitu ya. Itu bagaimana sih Kak Ulan bisa kayak tetap yakin dengan pilihan yang diambil gitu kan sebagai seorang fresh graduate? Iya, itu. Jadi bingung lagi nih teman-teman mau nanya apa. Oke. Jadi sebenarnya satu hal yang aku tanamin, bahwa kita semua itu perlu rasa yang ditanamkan adalah sebuah niat. Satu tuh niat, kalau niatnya adalah mencari ilmu, niatnya untuk berbuat baik, karena kita harus punya goals ya, rencananya kalau mau lanjut S2 itu apa? Apakah hanya untuk ngikutin tren, atau mau balas dendam sama mantan gitu kan, atau mau kelihatan keren gitu kan, itu berbeda-beda. Jadi niat aku yang aku bangun pertama kali adalah aku mau mencari ilmunya aku mau bagikan ke orang banyak, aku mau nebar dampak seluas-luasnya terkait dengan ilmu yang aku berikan. Jadi ketika ada yang mencibir, ada yang mencaci tuh kayaknya mental gitu Kak. Karena balik lagi ke niat awal tadi seperti itu. Karena sebenarnya di satu kelas ya, ini yang dapat beasiswa LPDP afirmasi atau LPDP itu hanya aku. Jadi lainnya tuh umum, beasiswa orang tua ya.
atau mungkin ada beasiswa lain, mereka juga keren-keren sambil kerja ya. Tapi aku tidak minder atau insecure meskipun, karena kita juga punya hal atau tadi niat dan goals yang akan kita capai. Betul banget. Aku kasih appreciate Oh, dulu sih buat makasih. Kak Ulan. Ya, itu ya tadi teman-teman soal beasiswa afirmasi. Sekarang aku mau nanya soal Mata Garuda nih Kak. Oke, Boleh nggak? boleh. Iya. Jadi Kak Ulan ini salah satu tim di Community Development Mata Garuda LPDP teman-teman. Nah, mungkin boleh disampaikan Kak ke teman-teman prosesnya Kak Ulan bisa menjadi salah satu tim dan di sini ngapain aja sih selama ini gitu kan. Siapa tahu teman-teman ada yang Jadi berminat terinspirasi juga. dan aku gabung di Mata Garuda itu dulu awalnya karena ada pembukaan Kak dari LPDP. Selanjutnya masuk nih ke email karena masih awal semester, niat aku adalah membangun jejaring dan koneksi ya. Jadi kalau sebenarnya teman-teman merasa bahwa Kak gimana sih nanti kalau S2 biar banyak koneksi, banyak jejaring ya, mulailah untuk mencoba dari hal-hal kecil, volunteer, organisasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi di tahun 2022 itu ada pembukaan open recruitment dari Mata Garuda, aku coba daftar di ada part-partnya, ada divisi 1, divisi 2, divisi 3 seperti itu. Aku masuk nih di divisi 2. Dan di situ totalnya ramai Kak. Jadi satu divisi itu ada beberapa sub ya, sub bidang. Awalnya aku nggak tahu karena aku anak sosial. Jadi aku anaknya kan sosial banget. Jadi ketika pas masuk, ngapain ya ini kegiatannya? Ngapain aja gitu. Tapi ternyata setelah diselami, kegiatannya keren banget, banyak memberikan dampak. Salah satunya adalah Cempaka Mentorship. Itu adalah program yang teman-teman mungkin sudah tahu atau belum tahu. Aku juga salah satu menti Kak. Kak Agung angkatan berapa? Aku 4 ya waktu itu. Apa 2 ya? Pokoknya aku lulus LPDP tuh 2022 kan Kak, batch kedua. Itu kapan tuh? Sudah November gabung belum 2022. ya? Oh iya belum deh kayaknya. Iya kayaknya aku belum Mas Handika ya. Iya. Oh iya Masih kayaknya. awal banget ya. Oh berarti benar. Keren, berarti dari awal Cempaka tuh ya, dari Cempaka selanjutnya juga ada program kerjasama, dan kita terakhir kemarin juga ada mentoring juga dengan Monash University. Itu jadi program yang diinisiasi untuk pendampingan yang tujuannya ke Monash dari pertama sampai dari pendaftaran sampai dengan substansi, tapi substansi lebih ke materinya. Kak boleh dijelasin dikit gak soal mentorship program Cempaka tadi? Boleh. Biar aku nanti cantumin Instagramnya juga di YouTube-nya. Biar teman-teman dari jalur afirmasi ataupun yang lainnya bisa ikut program ini ya Kak. Jadi Cempaka Mentorship ini adalah sebuah pendampingan untuk teman-teman semua yang dimana ketika teman-teman melakukan administrasi atau pendaftaran di Cempaka Mentorship ini, ada beberapa benefit yang akan diperoleh, mulai dari teman-teman mendapatkan pendampingan dari pendaftaran, selanjutnya juga review esai, sampai dengan materi-materi yang akan materi mulai dari materi bagaimana menyusun esai yang baik, selanjutnya tips TBS seperti apa, tips substansi seperti apa, dan juga dibimbing atau mock up interview dengan mentor sesuai dengan bidang, atau mungkin kalau semuanya tidak sesuai bidang jurusan, ya paling tidak satu fakultas ya. Wah berarti sangat komprehensif ya Kak ya. Keren Kak Ulan. Kak Agung juga keren. Ya, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir Kak Ulan untuk sesi kita pada hari ini. Oke. Ya, semoga teman-teman yang ada di luar sana yang mau daftar LPDP, khususnya di jalur kita ya, jalur afirmasi, bisa mendapat banyak insight. Kalau boleh di-spill Instagram Kak Ulan ke teman-teman biar siapa tahu bisa jadi mentornya teman-teman. Boleh. Oke, teman-teman bisa follow akun Instagram aku di Dwi_Wulan N-nya double ya, Sari. Ya, untuk teman-teman yang mungkin akan daftar di bidang yang sama tadi, pendidikan agama Islam, boleh banget kontak dan follow Instagram Kak Ulan. Terima kasih. Kak Ulan, sekian dari saya. Oke, sama-sama Kak Agung. Bye. Bye-bye.